Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ira Prasasti dengan NPM 2310403 dari kelas I, jurusan Ilmu Hukum semester 2, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Yang terhormat Bapak Muhammad Alfi Pratama S.Phil M.Phil selaku dosen pengampu mata kuliah logika. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah logika dengan menjelaskan kembali materi silogisme. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan kembali materi silogisme ini. Selamat menyaksikan. Yang pertama, di sini ada pengertian dari silogisme. Apa sih pengertian dari silogisme itu? Silogisme merupakan bentuk penyimpulan tidak langsung atau disebut dengan mediate inference. Silogisme dikatakan demikian karena di dalam silogisme kita menyimpulkan pengetahuan baru yang kebenarannya diambil secara sintetis dari dua permasalahan yang dihubungkan dengan cara tertentu, yaitu yang tidak terjadi di dalam penyimpulan melalui edukasi. Itu adalah pengertian dari silogisme. Selanjutnya, di sini ada struktur di dalam silogisme. Terdapat 3 struktur di dalam silogisme. Yang pertama yaitu premis mayor. Di dalam premis mayor terdapat pernyataan umum yang lebih luas. Lalu yang kedua ada premis minor. Di dalam premis minor, pernyataannya lebih khusus dan juga lebih sempit. Dan yang ketiga yaitu kesimpulan atau disebut dengan konklusi. Selanjutnya, di sini ada bentuk-bentuk dari silogisme. Di dalam bentuk-bentuk silogisme ini terdapat 4 figur. Figur pertama merupakan medium menjadi subjek pada premis mayor dan menjadi predikat premis pada premis minor. Figur kedua yaitu medium menjadi predikat baik pada premis mayor maupun premis minor. Figur 3 yaitu medium menjadi subjek pada premis mayor maupun premis minor. Dan figur keempat yaitu medium menjadi predikat pada premis mayor dan menjadi subjek pada premis minor. Lalu di dalam gambar ini, kalian bisa melihat lambang dari setiap figur. Lambang dari setiap figur ini yaitu untuk menentukan kalimat dari silogisme. Selanjutnya, di sini ada hukum-hukum silogisme kategorik. Yang pertama, apabila dalam satu premis partikular, maka kesimpulan harus partikular juga. Contoh kalimat, semua yang halal dimakan menyehatkan. Sebagian makanan tidak menyehatkan. Jadi, sebagian makanan tidak halal dimakan. Kesimpulan tidak boleh, semua makanan tidak halal dimakan. Yang kedua, apabila salah satu premis negatif, kesimpulan harus negatif juga. Contoh kalimat, semua korupsi tidak disenangi. Sebagian pejabat adalah korupsi. Jadi, sebagian pejabat tidak disenangi. Kesimpulan tidak boleh, sebagian pejabat disenangi. Lalu selanjutnya yang ketiga, dari dua premis yang sama-sama partikular, tidak sah diambil kesimpulan. Karena kesimpulan yang diturunkan dari premis partikular tidak pernah menghasilkan kebenaran yang pasti. Lalu yang keempat, dari dua premis yang sama-sama negatif, tidak menghasilkan kesimpulan apapun karena tidak ada mata rantai yang menghubungkan kedua proposisi premisnya. Yang kelima, paling tidak salah satu dari term penengah yaitu harus terdistribusi. Yang keenam, term predikat dalam kesimpulan harus konsisten dengan term predikat yang ada pada premisnya. Yang ketujuh, term penengah harus bermakna sama, baik di dalam premis mayor maupun di dalam premis minor. Dan yang kedelapan, yang terakhir, silogisme harus terdiri dari 3 term, yaitu term subjek, term predikat, dan term middle atau term penengah. Lalu selanjutnya, di sini ada proses penalaran deduktif bagi silogisme. Proses penalaran deduktif bagi silogisme melibatkan penggunaan 2 premis dan 1 kesimpulan.
Silogisme adalah metode penalaran deduktif yang digunakan untuk menarik kesimpulan secara logis dari dua permasalahan atau premis umum dan khusus. Dalam proses ini, premis pertama adalah premis mayor yang berisi generalisasi, sedangkan premis kedua adalah premis minor yang berisi peristiwa atau pernyataan khusus. Kesimpulan yang dihasilkan adalah hasil dari penggabungan kedua premis tersebut. Selanjutnya, di sini ada contoh dari penalaran deduktif dengan silogisme dilakukan dengan cara berikut. Pertama dari premis mayor, semua hewan adalah makhluk hidup. Lalu dari premis minor, anjing adalah hewan. Kesimpulannya, maka anjing adalah makhluk hidup. Dalam proses penalaran deduktif dengan silogisme ini, premis mayor memberikan informasi umum, sedangkan premis minor memberikan informasi khusus. Kesimpulan yang dihasilkan adalah hasil dari penggabungan kedua premis tersebut yang secara logis dan juga valid menarik kesimpulan dari informasi yang telah diberikan. Baik, itulah video yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah logika dengan menjelaskan kembali materi silogisme. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.